Sama kayak teman-teman yang nonton ini nih. Wes. Semoga orang positif itu tersalurkan. woy. Cuan-cuan ya. Cuan-cuan. Gue tuh ketua RT, teman-teman. Ush. Gue bisa nemenin papa di rumah sakit 25 hari loh. Oh. Di channel ini kita bahas apapun yang produktif seperti karir, bisnis, financial planning, parenting, relationship, hobi, dan masih banyak lagi sambil kita nongkrong santai. Siapin kopi dan tehmu karena notif nongkrong yang produktif. So, kita mulai dari sekarang. Halo teman-teman notif. Ya, balik lagi dengan gue Daniel dan hari ini ya gue bareng temen gue yang beda lagi nih ya. Siapa temen gue? Hai, gue Bram nih. Oke, Bram ya. Singkat teman-teman banget ya. Singkat. Hai Bram gitu ya. Bram. Hai Bram gitu ya. Oke, nah sedikit nih ada hal menarik kalau sama Bram itu. Berkah dalam, Daniel. Oke, berkah dalam Bram gitu ya. Tapi sampai hari ini gue juga nggak tahu tuh. Sebenarnya berkah dalam itu apa sih Bram? Berkah dalam itu biasanya masyarakat Jawa sana ya. Itu Oke. udah terbiasa sih dengan istilah kayak salam keselamatan gitu loh. Oh, salam keselamatan. Nah, jadi jadi ketika ngucapin berkah dalam tuh gimana? Ya, Artinya, doa untuk kita dilancarkan semuanya, berkah dalam, diberikan kesehatan gitu. Oke. Jadi aura positif yang kita Positif tawarkan. ya? Sama kayak teman-teman yang nonton ini nih. Wes. Semoga aura positif itu tersalurkan. tersalurkan. Yang penting jangan positif yang lain ya. Oh, jangan dong itu. Positif Enggak ya? pikirannya. Pikirannya ya. Oke. Nah, ini Oke, heeh. dari tadi nih ya, gue perhatiin sebelum ini ya, si Bram tuh pakai topi. Topinya tuh Uri Handayani. Maksudnya apa, Bram? Lu mau berasa mau masih muda nih, gue masih muda. Iya. Gimana? Emang masih muda itu mah. Oh iya, masih muda ya. Nggak, ini kayak refleksi gue sih, Nil. Oh, refleksi refleksi. bahwa gue di bisnis ini yang gue jalanin, gue masih 6 tahun. Oh, Heeh. oke. Masih persis kayak gue nih bocah SD nih. Oh iya, 6 tahun tuh bocah SD ya? Baru Bocah masuk kelas 1. Kelas 1. Jadi kayak selalu ngingetin gue bahwa ya gue masih kecil, masih banyak belajar lah di bisnis ini. Oke. Gitu. Luar biasa ya teman-teman, lihat ya. Seorang Bram, nanti teman-teman mungkin belum kenal, tapi ketika udah tahu nih ya, wah ini sebenarnya untuk 6 tahun tuh bukan anak SD. Apa tuh? Apa tuh jadi? Pengalaman 6 tahun tuh panjang Woi. ya. Nah kalau gitu langsung aja nih, boleh gak Bram sedikit cerita? Mungkin background lah, kita ngomong background. Background lu sebenarnya apa sih? Gitu. By the way, boleh jujur-jujur dulu ya? Boleh. Gue ngikutin notif juga loh nih. Wih. Hampir mirip sama kayak kemarin tuh, Aryo. episode yang lalu. Ayo, udah nonton belum? Aryo ya? Aryo, doh, kalau lu nanya. Ya jangan lupa yang belum nonton. Ya, itu. Nonton, ya. Hampir sama sih background gue, sebenarnya karyawan juga. Gitu. Juga sempat ada beberapa kali perpindahan lah. Dari, ya biasa dong ya, kalau karyawan kita pasti mau yang lebih baik dong. Oke. Tapi bukan berarti karyawan nggak baik dong. Nggak baik, cuman di karyawan pun gue merasa mau cari kesempatan dan potensi yang lebih baik lagi dong. Oke, mencari potensi yang Lebih baik, lagi ya. itu dia. Jadi sempat beberapa kali pindah, akhirnya berani ambil risiko untuk jalanin bisnis ini yang ya puji syukur ya berjalan sampai kayak ini nih 6 tahun 6 ini. tahun ya. Wih. Gitu ceritanya. Jadi itu ya, Singkat, jadi sama kayak Aryo kemarin ya. gitu. Jadi dulunya sempat berkarir sebagai karyawan, terus Beberapa akhirnya kali sekarang pindah. mutusin ya. Kalau kita Mutusin, kemarin bicara tentang cash flow kuadran, jadi berpindah Iya, kuadran ya. Dari karyawan jadi Bisnisnya tentunya betul, tentunya dengan beberapa perhitungan juga ya, bukan Pertimbangan ya. perhitungan juga nggak langsung ambil wah gue mau bisnis ya, tapi tanpa ada yang dipikirin dulu nih apa aspek-aspeknya, faktor-faktornya gitu Nil. Nah, kalau belum, maksudnya apa nih pertimbangan? Nah, itu ada tuh sebenarnya di video Sebelumnya gitu. Ya. Tapi lu udah nanya gue dong. Padahal gue juga belum kenal lu nih. Wah. Ini settingan aja ya? Enggak dong, kita saling memperkenalan juga dong. Gue belum tahu nih Nil. Apa nih? Jadi kayak lu perkenalan juga dong, kayak singkat aja gitu. Lu Singkat? tuh, lah. Singkatnya sih, lu tinggal nonton di video kedua, bro. Ya, itu. Gitu. Katanya lu udah nonton. Nah makanya, singkat aja dikit. Singkat aja ya, sama lah ya. Jadi Jadi berawal dari seorang karyawan, mahasiswa karyawan, ya akhirnya mencoba. Awalnya mencoba. Good mencoba nih. Mencoba ya, Good akhirnya point. awalnya mencoba dan akhirnya ya stay untuk Stay. jadi seorang entrepreneur. Gitu. Nah, Okay. ini poin yang menarik nih. Jadi seorang akhirnya kita switching ya, Iya, Bram ya, switching. sama-sama ya. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya Bram yang lu dapetin lah, kita ngomong ya. Lu dapetin ketika lu switching. Switching dari seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur nih. Yes. Di luar fulus. Pokoknya di luar cuan-cuan-cuan ya. Cuan-cuan, di luar cuan-cuan kita ngomong ya. Pasti cuannya udah banyak. Nah itulah ya, pokoknya maksudnya ketika bicara bisnis ya
realistis ya, harus Iya. pasti bicara tentang cuan dong ya. Tapi sebenarnya nih, ini sekali lagi ya, masih bocah 6 SD nih, 1 SD nih, masih belajar nih. Jadi yang didapat tuh ada beberapa aspek loh. Sebenarnya penting banget juga buat teman-teman yang ambil mulai menjalankan bisnis nih. Aspeknya harus seimbang nih. Oke, apa tuh aspeknya? Nah, jadi ini yang saya pelajari juga, ada aspek sosial, Sosial. edukasi, Edukasi. ya kan? Health, kesehatan. Wah, Wah, sehat. Kayak itu dong. Wah, Wah, ntar kayak gini maksudnya apa? Terus ada spiritual juga. spiritual. Ya, sih ada karir. Karir. Yes. Terus edukasi. Edukasi tadi udah, terus Nah, apa terakhir adalah keluarga, family. lagi? Oh, keluarga. Itu Harus aspek. berkeluarga apa gimana nih? Wah, itu jujur gue juga belum nih. Ntar kita belum berkeluarga ya? Oh, lu juga. Ada, tapi itulah Soon ya, ya, soon. soon lah. Soon. Jadi nggak ada cepat atau lambat, yang ada adalah cepat atau cepat kita Oke. pasti akan menemukan pasangan hidup. Kalau Bram, cepat atau cepat ya? nggak ada teorinya kata lama. cepat atau lambat. Makanya ada cepat atau cepat. Oh, Oke. Nah, Gitu. boleh nggak cerita sedikit lah Bram tentang aspek-aspek itu yang lu rasakan ada apa ya? Pertumbuhan ya? Pertumbuhan, saya lagi. Ya. Apa Bram? Jadi sosial kali ya, gue mau Oh ya, mulai ya. boleh, Ha. boleh. Jadi ya di bisnis yang kita sama-sama jalanin ini, apa yang Bram rasakan itu, tadi belum cerita singkat ya, baru agak lebih dalam lagi. Gue tuh ketua RT, teman-teman. Wish. Bapak RT. Bapak RT yang ngurusin KTP. Bapak RT mencari Bu RT, salah ya? Oh iya bener. Nah. Ini Bapak RT yang Bu RT-nya belum ada. Ya, Bu RT-nya belum ada. Jadi kalau ada yang mau jadi Ibu RT, silakan daftar di bawah ini ya. Link bawah ini. Enggak ya? Boleh. Oh, boleh. Nanti ada ya kontaknya langsung aja ya. Gitu. Oke. Jadi sosial apa sih? Jadi sosial tuh gue merasa lebih social impact sih. Jadi lebih bisa membagikan apa yang Bram dapat ke lingkungan sekitar Bram. Oke. Gitu. Jadi apa yang didapat sekali lagi ya, bukan masalah materi. Nggak cuma cuan doang Nggak ya? cuma apa sih, tapi kontribusi kecil, hal-hal kecil. Jadi apa, kayak membantu sesama, mengadakan baksos, terus menyediakan makan untuk warga di sekitar komplek. Oke. Jadi nggak hanya materi, ya materi puji syukur bisa, tapi hal-hal kecil kayak tenaga, waktu, terus aktivitas kita yang berdampak untuk lingkungan sekitar Bram. Minimal lingkungan sekitar dulu Iya, gitu ya, Bram? nggak usah. Iya, untuk menjadi besar kan mulai dari hal Hal yang kecil. Kalau nggak ada gede, kecil dulu. Iya, tapi sebenarnya lingkungan sekitar itu nggak kecil loh, Bram. Iya, makanya Kadang tapi- buat diri sendiri aja belum tentu bisa berimpact gitu ya. Ah, iya, tapi di sini lu bisa berimpact untuk Minimal lingkungan lingkungan ya. lingkungan rumah. Oke, tapi ini menarik nih ya. Karena gua pribadi nih, Bram ya. Jadi gua sering kali lihat Bapak RT itu dijadikan sebuah profesi. Sambil menyelam minum air. Iya, Bapak RT Yes, KTP gitu ya. Enggak ya? enggak. Kalau Bram berarti murni Bener, pure pelayanan. teman-teman. melayani. Pure pelayanan, dan kebetulan lu udah 3 periode nih. Wih, wah ini coba kalau ini undang-undangnya gimana? Enggak, tapi pemilihannya demokratis kok. Oh, demokratis. Udah menyebutkan kok, keluarga menyebutkan silakan pilih nama Mas Bram lagi, ya udah. Oh pelayanan. gitu. Tapi Oh demokratis ya. Jadi bukan ayo saya mau jadi naik lagi, enggak ya Bram ya. Atau di bawah tangan enggak ya? Wih, Di bawah meja gitu. justru dengan jadi RT, saya merasa bisa lebih aktualisasi ke social impact tadi, bisa berdampak Oke, aja. berdampak lebih banyak lagi ya. Betul. Wow. Nah gitu. Nah kalau lu nih, kayak gue ngelihat Apa nih? finance ya tadi ya. Wih. Aspek kedua ya. Aspek kedua ya. Ya, ini kayak udah ini nih, kayak Apa dari raut mukanya nih kayak Oh, udah apa nih? mengaturnya kayak budgeting gitu. Oh, Angka ke finance ya. Ya Gimana mungkin gini. Mungkin kalau gua lebih ke apa? Otak ininya cuan gitu ya. Ah, iya. Finance Enggak ya. ya? Kalau gue dapetin dari segi aspek finance gitu ya, kalau gue merasakan, yang gue rasakan adalah gini, ada sebuah perbedaan ketika dulu gue menjadi seorang karyawan, gue inget banget. Jadi ini lagi-lagi bukan berbicara income Yes. seberapa besar, bukan, Ya, tapi setuju. dulu ketika gue menjadi karyawan, tapi bukan berarti karyawan jelek, enggak. Iya, kita- Enggak ya, tapi maksudnya ada improvement sekarang ini Yes. dari segi finansial ketika gue Ya. sekarang ini ya, itu adalah ketika dulu gue karyawan nih, ya ketika dulu lah kita ngomongnya. Sama ya gitu ya. Iya, itu wah bocornya banyak banget. Nah, itu dia tuh. Bocornya halus apa Bocor halus tapi banyak. Gitu. Bahaya ya? Iya, jadi di sini gue belajar tentang yang tadi Bram sebutin nih, budgeting. Oke. Ya, jadi bukan Gimana bagaimana income. Jadi gue ngerasa ya, berapapun income yang kita punya, yang kita dapetin, yang kita hasilkan, kalau misalnya
ya kita nggak bisa budgeting, ya yang paling sering isunya itu adalah kan kebutuhan versus keinginan. Yes. Bener nggak sih? Betul Nah, banget. gue ngerasain banget dulu ketika masih bekerja. Nah, itu lebih banyaknya memenuhi keinginan gue aja. Waduh. Weh, contohnya. Ingin apa nih? Yang sampai sekarang masih pingin banget. Enggak ya, jadi kalau dulu tuh bocornya banyak itu buat nongkrong-nongkrong. Oh, nongkrong. Weh, daerah selatan. Lifestyle lah ya. Weh, lifestyle bener. Jujur li ya, pokoknya Jujur masih li. pengen nongkrong terus ya. nongki gitu. Ya kalau sekarang masih nongki, tapi ya Ada ada batasan. budgetnya, ada Yes. batasannya Oke, good. gitu. Jadi menurut gua finance itu kita harus melek di sisi itu budgeting dan nah ini banyak kaum milenials Gen Z tuh lupa bahwa kita tuh perlu yang namanya budget untuk saving. Nah, penting. Ya, budget untuk dana darurat. Zaman sekarang ya. Pandemi tiba-tiba ada pekerjaan hilang. Ya. Lu kalau nggak punya dana darurat hidup dari mana? Mana? Kan gitu kan. Ya. Nah, itu jadi pos-pos itulah yang habis itu investasi dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang lebih kita harus pahami ketika dapat income. Gitu. Jadi bukan seberapa besar doang. Percuma income gede. Tapi duitnya habis atau malah berhutang kan. Kelolanya kurang tepat gitu ya. Iya, nah itu dia. Nah, selanjutnya nih Bram. Apa tuh? Aspek selanjutnya apa nih? Lu mau cerita apa? Curhat lah ya, boleh. Curhat. Wih, boleh dong. Curhat lah ya, maksudnya kayak Boleh. bener-bener apa yang kita omongin yang gua lakukan loh gitu. Yes, apa nih? Health lah ya, kesehatan. Wah, Wih. ini. Kalau gue kurang health. Enggak ya? Lah health itu ada banyak ini loh, jadi health fisik, health mental juga kan. Oh, iya. Satu-satu deh ya, maksudnya kayak Oke. mental kan kayak ketenangan batin ya dalam menjalankan sesuatu ya. Ya to be honest gitu, maksudnya ketika sama nih, nggak menjelekan ya, maksudnya ini pengalaman gue dulu loh pas gue karyawan tuh kayak pressure, deadline, terus itu penting nggak penting gitu. Tapi kan bagaimana kita sebenarnya komunikasi dengan atasan kita. Nah itu kadang menurut gue sih kayak mental tuh udah kayak kena terus itu. Ya kan sekarang kena mental. Oh iya benar-benar. Sekarang dikit-dikit kena mental, wah healing. Healing, nah itu. Tapi bukan berarti nggak boleh healing ya? Healing boleh. Penting, tapi ada kayak kesehatan mental juga kan. Jadi lebih teratur dengan sekarang gitu kan. Oh, teratur apanya nih? Teratur maksudnya kita bisa mengelolanya sendiri gitu, kita independen kan gitu. Lalu hal kecil lagi, bicara health lagi, tadi kan mental, sekarang ke fisik nih gimana sih Nah, fisik? Iya. Sebenarnya Berarti harus gym. Gym kenapa gini sih? Kenapa gini? Nah itu, Bram penganut gym penting banget. Tapi kenapa kalau kita bisa melakukan habit kecil setiap hari Oke. tanpa ini harus menarik gym? nih. Contoh apa? Jalan pagi, jogging, Jogging, ya jalan kan? pagi. Jadi segala aktivitas olahraga yang tidak membutuhkan alat. Oke, nggak Kayak- harus bayar. Nggak harus gitu bayar, ya. Tabata aja deh, maksudnya Tabata tuh ada Tabata boleh tuh search. Jadi kayak suatu pola 10, 20, 10, 20. Jadi 10 exercise, 20 istirahat gitu. Oh. Tapi jumping jack, simple. Iya, Burpees, pokoknya nggak mesti bayar. nggak gitu mesti ya. bayar, nggak pakai alat. Tapi kuncinya adalah health ini mengalahkan diri sendiri untuk melakukan yang kita nggak pernah lakukan. Kayak tadi, pola hidup aja, pengaturan Oke, pola hidup. Pola hidup ya. Dari gaya kita tidur, mungkin bukan gaya Gaya tidur. Jadi kayaknya gimana, Bram? Gaya paling enak gitu. Maksudnya kayak pola Dari tidur samping, ya. dari belakang. Bahaya. Maksudnya tidurnya samping itu begini gitu Iya, ya. bener. Gitu. Maksudnya pola tidur yang tepat. Dulu kan waktu kantor juga dapat lembur kan, terang-terangan lembur. Lembur efeknya apa? Mental lagi, kena mental. iya, Terus bener ya. sampai rumah yang dipikirin kerjaan Kerjaan berikutnya. lagi. Nah, jadi kan tuh mental. Jadi pola tidur berantakan. Jadi health itu nggak melulu. Tadi bener sih, gym oke, tapi hal-hal kecil yang berdampak besar yang kita bisa mulai sekarang dan kita ngalahin diri kita sendiri itu Sinil. Jadi kayak Oke. nggak melulu tentang pakai alat gitu, tapi Iya, mulai berarti- dari sekarang dan itu terus dilakuin sampai sekarang gitu. Yes, berarti boleh ya gue nanti jalan Kita jogging bareng ya? Iya. Oh, atau jogging di ajak kamar teman- bisa gak? Hah? Jogging. Wah, jogging di kamar kayaknya kagak, keringetannya yang lain tuh. Maksudnya keringatan yang lain gimana, Bram? Ini mimpi horor kan kadang suka keringetan. Oh Gitu. iya, bener-bener ya. Pernah lo gue mimpi horor tiba-tiba bangun keringetan Keringetan banget. ya? Itu bener. Jadi Oh iya. Keringetannya di mana? Di sini? itu harus positif Oh dong. iya, iya kan gue nanya makanya Iya bener. kan. Iya. Ya maksudnya di bawah di kaki maksudnya. Iya. Kan lari ya. Jadi keringet di kaki juga bisa itu telapak kaki gitu ya. Oke. Oke. Nah, kayak tadi itu dari aspek kesehatannya. Jadi kayak switching aja sih, switching pola pikir tadi, switching mental health sama fisik lah ya, physically gitu kan. Nah itu menarik ya. Jadi kalau gue boleh nangkapin ya. Boleh dong. Jadinya mental kan ya. Mental itu gue Yes. rasa juga berhubungan sama kita punya spiritual juga sih. Nah, setuju karena memang mental spiritual biasa tuh
erat banget ya. Iya, saling ya mental, spiritual, jasmani juga lah ya. Jasmani itu biasa berhubungan terkait satu sama lain. Betul Gimana banget. Nil? Kalau lu yang Nah, ngerasain tuh gimana sih Itu gue spiritual lu? merasakan juga ya, masa spiritual ya itu kan balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Betul. Kita kebetulan Beda. Tapi ya. kita satu tujuan asik. Yes. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika gitu. Tapi masa spiritual itu kita nggak gimana melulu berbicara tentang lu rajin-rajinan ke ibadah gitu ya. Enggak ya. Ya. Karena gue juga melihat banyak, maksudnya gini, ibadah itu wajib. Betul. Enggak. Bukan wajib. Perlu. Mm-mm. Itu kebutuhan kita, bener Iya. nggak sih? Doa, ya jadi menurut gue doa itu kayak kita tadi lu mungkin jogging. Bener nggak sih? Iya. Harus teratur. Teratur, ya. Nggak cuma seminggu sekali, enggak kan? Tapi maksudnya berdoa itu ya setiap hari. Dan kesadaran gitu ya kayak maksudnya. Dari dalam diri kita sendiri gitu penting. kan. Karena gue melihat juga maksudnya gini, banyak orang, wah dia mah rajin tuh ke tempat ibadah. Wih. Terus sosmed anak nggak? gitu. Terus setiap ke tempat ibadah di posting. Sosmed. Demi konten. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bebas tuh maksudnya nggak apa-apa. Kita bukan imam. Cuma maksudnya adalah bukan itu ya. Poinnya ya. Poinnya bukan Jadi itu. apa? Jadi yang gue rasakan itu adalah spiritual itu adalah keseharian kita. Yes. Maksudnya gini, kita kerja nih atau kita berbisnis nih. Ya kan di setiap kepercayaan kita masing-masing kan diajarinnya hal yang baik dong. Pasti. Bener nggak sih? Ya jadi kalau kita mau spiritual yang baik selain berdoa itu ya kita praktekin. Tuh, aplikasinya hal-hal ya, baik hal- itu. yes. Jadi ketika kita kerja, ketika kita bisnis, ya kita nggak simpel sih menurut gua. Jangan rugiin orang lain. Yes. Itu menurut gua ketika kita praktekin itu spiritual kita meningkat. Maksudnya dalam arti gini lah. Tadi berkaitan dengan mental. Ketika kita kerja nih, misalnya nih, kerja kita nyuri-nyuri waktu. Oh iya. Iya gak sih? Atau misalnya nih amit-amit gitu. Di luar sana lah, di luar sana. Bukan penonton notif. Bukan dong. Sih. Bukan. Menonton yang lain. gitu ya. Nyuri uang kantor. Nah. Mungkin dapat duit. Betul. Habis itu ganti gadget. Wih. Terlihat keren ya. Terlihat keren, tapi gue yakin banget hati nuraninya nggak bisa Iya. dibohongin. Tapi beda ketika kita kerja jujur gitu ya, atau kita bisnis. Duit banyak, tapi bohongin tenang orang. ya, Iya, nggak rugiin tenang, orang, nggak rugiin tenang. orang. Ngapain? Gitu. Jadi gue merasakan spiritual itu di situ gitu. Perilaku sehari-hari kita ya bikin kita punya sehat gitu lah. Perilaku sehari-hari yang membuat kita sehat itu ya, itu Yes. di garis bawah. Jadi bukan sekedar tadi ya menunjukkan itu penting juga memang untuk Penting, keseharian, tapi penting. lebih ke daily activity Daily. teman-teman yang Yes. positif gitu. Benar gitu. Oke. Next apa lagi nih, Bram? Aspek lagi nih Iya, apa? aspek berikutnya apa, Bram? Kayak karir lah ya. Karir Wah, ini nih. berat nih. Karena Bram, karir- gua tuangin Oh, dulu iya, nih. boleh. Sayang nih, Bram. Lanjut, Bram. karir. Nah, karir sekali lagi ya teman-teman, kan kita background-nya sama dong ya karyawan. Sama. Tentunya pada saat gue karyawan pun kita ya pasti ya pengen sesuatu yang bertumbuh dong ya pasti. Oh iya dong, bertumbuh ya. Bertumbuh sekali lagi misalkan entry level, middle level sampai senior level gitu. Nah, itu idealnya. Nah, gue dalam berkarir itu belajar banyak nih dari sosok gitu, Pak Yaakob Utama. Oh, pendiri Kompas Gramedia. Kompas Gramedia. Iya. Itu nilai-nilai beliau tuh yang saya praktekkan juga nih sekarang gitu. Oke. Wah, ini menarik. Nilai yang dipraktekin. Nilai yang dipraktekin pada saat sekarang gitu. Tapi nilai beliau tuh apa sih? Mungkin boleh cari kayak bahasanya tuh bahasa Jawa, ngewongke. Ngewongke. Wah, udah jago nih ngewongke. Ngewongke. Kayak tadi berkadalam nih ngewongke. Ngewongke apa sih? Ngewongke itu adalah benar-benar memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Yes, jadi memperlakukan semua staff, semua karyawan dari atas sampai bawah itu benar-benar di-touch by hati, pakai hati gitu. Jadi kita memberikan semua daya upaya, kemampuan, tenaga untuk apa? Untuk membuat mereka sukses. Untuk mereka lebih baik lagi gitu. Jadi keberhasilan kita sebagai pemimpin itu adalah ketika tim di bawah kita bisa melebihi kita nih. Jadi kalau kita misalnya di dunia kerja gitu di ya. dunia kerja, nah itulah yang saya selalu pegang teguh bahwa bukan melulu cemerlang karir, kecepatan dalam naik, tapi benar-benar ada nilai yang selalu ditanamkan bahwa yuk kita harus membawa nih teman-teman kita atau tadi kalau di pekerjaan justru staff-staff kita tuh bisa lebih daripada kita berikan training yang tepat gitu sehingga melampaui justru. Nah, senangnya adalah gitu kan ketika bisa melampaui
ada kebahagiaan sendiri, nggak diukur Iya. pakai materi loh sekali lagi. Dan itu iya. maksudnya dulu sekali lagi ya, mungkin kita backgroundnya sama, tapi itu pengalaman Bram dulu ya nggak didapat gitu. Cuman yang sekarang Bram terus tanamin bahwa nilai-nilai Pak Yakob tadi akan terus Bram lakukan. Sampai mungkin ini kan SD nih, Yes. SMA, kuliah tetap harus bener-bener ngewongke, bener-bener mengajak semua melebihi Bram gitu kan. Jadi bukan hanya bertumbuh sendiri gitu loh. Jadi nggak cuma buat kita doang. Iya, nggak cuma kita doang, tapi ada tadi balik lagi mungkin social impact buat semua gitu. Itu nilai dalam berkarir yang coba Bram terus aplikasikan lah. Gitu. Oke, jadi berkarir itu bukan cuma naik jabatan, naik income, apapun itu, tapi tadi ya ngewongke. Ngewongke juga bertumbuh terus. Oke, wah. Sama-sama lebih banyak lagi, seneng sama-sama. Yes. Yang seneng sendiri dong. Maka kita lagu. Susah, makan, bareng-bareng. makan sendiri. Ayo, aspek apa lagi nih? Ya. Kalau gue ngerasain dari segi improvement dalam kita punya knowledge edukasi. Ya, nah ini ada hal yang menarik ya. Ada hal yang menarik dalam artian gini. Dulu waktu kita bekerja, pastinya kita kerja itu kan, ya waktu gue dulu sih masih suka dapat training tuh. Misalnya training pakai aplikasi ini. Iya, atau yang dari training kantor apa, ya. Gitu ya, dari kantor ya. Harus ikut semua. Iya. Bener kan? It's a good. Bagus banget. Itu bagus. Karena gue pribadi merasakan ada improvement di situ. Iya. Gitu ya, maksudnya gini sih, mungkin agak loncat, tapi maksudnya kita mundur sedikit. Banyak banget gue ketemu, ya bukan, sekali lagi bukan nonton notif. Nonton yang di luar ya. Udah kuliah nih, udah cukup. Kan gue udah kuliah misalnya, gue kuliah bisnis. Iyalah gue kuliah bisnis, gue ngerti. Gitu ya, udah abis itu udah gue mulai bisnis, pokoknya gue bisa, gitu ya. Nah, menurut gue itu yang bikin banyak orang di luar sana, ya bukan penonton notif. Kalau penonton notif enggak ya. Jatuh. Karena yang tadi, ngerasa udah bisa. Ngerasa udah ngerti. Ya. Ngerasa udah paling paham lah. Udah nggak mau nerima yang inputan gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya, nah ketika gue mulai masuk ke dunia bisnis ini, banyak banget hal yang, oh gila, gue masih terus belajar. Yes. Gue masih terus belajar. Dan gue yakin juga nih, dulu yang tadi Bram sebutin, yang Pak Yakob juga pasti selalu mau belajar orang. Pasti. Bener nggak sih? Tipe pembelajar. Nah, banyak orang yang merasa bahwa, wah gue udah S1, gue mesti S2, mesti S3. Ya, it's okay, it's good. Menurut gue itu poin plus, karena kan gak mudah dan gak murah. Wis, bener, mudah murah, bener. Gak mudah dan murah loh. Bener. Nah, terus tapi banyak hal sebenarnya di lain itu, misalnya baca buku. Yes. Iya gak sih? Simple things. Ya, terus kemudian kalau zaman sekarang enak, udah nonton YouTube itu. Woi, dimanapun ya. Instagram juga. Isinya daging semua. Daging semua, bener. Nah, terus habis itu ikut seminar-seminar mungkin. Ya, dan yang paling penting tadi sih, ada salah satu mentor bilang. Gimana tuh? Ya, nah mentor juga penting. Banget. Jadi kalau kita ngerasa gue udah paling ngerti, gue udah paling, udah dah. Tuh, yang tadi tuh nggak mau dengerin siapapun, gitu kan. Nah, ada salah satu mentor gue bilang, Asik nih, penting nih. Stay foolish, stay hungry. Gitu ya. Stay foolish, stay hungry. Siapa itu ya yang bilang ya? Tahu dong padi gue. Oh ini Pade. Steve Jobs. Pada Steve Jobs, iya. Kan seorang Steve Jobs aja bilang, kita harus stay foolish, stay hungry. Enak ya kopinya? Oh, enak dong. Jangan lupa yang mau endorse. Enggak ya. Stay foolish, stay hungry. Ya ini minum, enggak minum ya. Jadi harus terus ngerasa ya kita kurang, kita belum ngerti, kita belum bisa, belajar lagi. Good supaya point. kita terus terupdate, apalagi zaman sekarang. Informasi Wah, luar biasa, informasi sumbernya banyak dan kayak kita bisa akses. bikin notif ini pun bagian dari Pembelajaran gitu. Mantap, itu halus. paling gua berasa sih. Jadi edukasi tadi Ya, tuh edukasi. tetap bertumbuh, mau menerima inputan gitu juga. Gitu. Nggak merasa paling bener lah intinya. Gitu sih, Bram. Oke ya. Apalagi nih, Bram? Nah, ini sebenarnya ke aspek terakhir yang menurut kita penting banget nih ya. Kayak waktu dengan keluarga, family. Oke. Nah itu jadi kayak sekali lagi ketika switching tadi ya dari karyawan ke bisnis itu perbedaannya signifikan banget loh gitu. Apa Jadi, nih signifikannya kayak waktu dengan keluarga nih. Tadi balik lagi belum nikah ya, jadi yang dihabisin tetap prioritas utama orang tua dulu. Orang tua, yes, benar. Ya tadi ada belum cerita juga sedikit ya, gue bisa nemenin
papa di rumah sakit 25 hari loh. Oh, oke. Dan itu mungkin kalau gua karyawan, bos izin gitu ya, terang-terangan mungkin nggak dikasih juga lah ya. Iya, gitu. mungkin dikasih 2 hari lah. Iya 2 hari lah, 3 hari boleh 3 lah. hari ya. Atau seminggu lah kalau demam darah gitu. Bener, gue dulu pernah 7 hari Itu kalau karyawan. kita yang sakit. Oh iya, ini orang tua. Orang tua. Nah itulah maksudnya kayak dengan menjalankan bisnis, sekali lagi waktu untuk orang-orang kita sayang, nggak hanya orang tua mungkin ya, mungkin teman-teman yang berkeluarga itu, aspek ini tuh penting loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengorbankan apa yang kita jalankan untuk ada yang dipilih nih gitu. Kalau bisa berimbang dong. Oh, oke. Jadi Maksudnya kita bisa punya pilihan. Iya, pilihan untuk nggak meninggalkan keluarga nih gitu. Oke. Dengan kita tetap Sambil tetap punya tanggung jawab juga dong. tanggung jawab di bisnis. Iyalah, harus lah. dong. Tapi jangan maksudnya ditinggalin gitu aja ya. tapi ada hilang cuannya. Oh, itu bener. Dari sini kan bersyukur banget gitu kan. Maksudnya kayak switching itu yang kita tadi bertumbuh di 7 aspek ini, dan keluarga tuh kunci utama. Jadi kayak pintu berkat, setuju ya? Pintu berkat itu adalah Iya, gue setuju banget. pintu berkat apa sih yang masih ini pasti orang tua kita lah. Jadi ketika kita berikan segalanya buat orang tua, ya niscaya kita nggak minta hitung-hitungan sama Tuhan, tapi Tuhan pasti bukain berkat kok gitu. Karena kita udah memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Yes. Aku selalu pegang itu nih. Jadi kayak yuk berikan waktu yang terbaik buat keluarga, orang-orang tercinta kita, dengan balance ya sama bisnis tetap jalan. Itu sih Nil tadi. Aduh, gue sedih. Iya. Tapi benar ya, setuju banget tuh. Jadi kita harus maksimalin waktu yang kita punya. Iya. Gitu ya. Ya bukan berarti kerja itu kita nggak punya waktu. Yes. Walaupun memang susah. Oke. Enggak ya, teman-teman nggak apa-apa. Cuma maksudnya dulu Bram gitu ya. Nah, itu kan perbedaannya. pengalaman. Iya. Kan bukan- lagi ini nih, lagi lagi curhat. cerita. Iya, jadi Bener-bener. apapun pengalamannya berapa. Iya, bukan yang nonton Bukan yang ya, nonton. bukan. Tapi kalau merasa gimana? Ya, semoga auranya sampai ya. Sekali lagi, Yes. apa yang disampaikan dari hati yang baik, semoga diterima juga hati yang baik juga. Asik. Mantap. Oke, Oke, nih, Bram, sip. kalau gitu, wah ini kayaknya kita udah lumayan banyak, dan gue rasa banyak banget nih yang kita bisa sharing dan didapat dari seorang Bapak RT Bram. Woi, Bram, boleh nggak kasih satu kalimat penutup mungkin? Apa nih? Oke, kalimat penutup, sekali lagi nggak maksud ini ya, nggak maksud menggurui. Tadi kan kita masih tetap belajar gitu. Jadi dalam kehidupan, beranilah mengambil resiko nih. Yes. Resiko untuk tetap ya, resiko dengan perhitungan yang matang, dengan pertimbangan yang tepat, dengan mendengarkan mentor juga gitu kan, untuk memulai suatu bisnis. Dan dalam bisnis, tetaplah bertumbuh dalam keseimbangan. Asik. Kalau orang zaman sekarang work-life Life balance. balance. Ya, jadi nggak hanya tadi nih kita cuan-cuan, terlihat keren, terlihat wow, Wow, ya di sosmed. glamour outside, bleeding inside. Wah, ini Glamour outside, tapi inside-nya bleeding. Bleeding semuanya ya. Jadi ya udah. Jadi ya tetap pakai apa ya, pertimbangan yang matang untuk menjalani, tetap bertumbuh bersama-sama, tetap bagikan kesuksesan juga bersama-sama juga. Ini bisnis yang menurut tentang kita, tapi tentang bagaimana membawa dampak buat sesama. Udah gitu dong. Thank you. Mantap. Gitu. Oke ya teman-teman, saya nggak usah ngomong yang lain lagi. Udah ditutup luar biasa banget dari sama Bram ya. Kalau gitu teman-teman Notif jangan lupa Apa ya, nih? tongkrongin terus Yes. Notif. Jangan lupa subscribe, Tekan lonceng. tekan lonceng, like, komen juga ya, komen juga. Dan masih banyak ya apa nih? seri-seri berikutnya. Oke, Wih. that's why kita Cheers dulu berarti. cheers dulu. Sampai ketemu di Notif Berikutnya. selanjutnya. Oke.